Mari siapkan hati kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Oh Allah Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa nama Tuhan. Bawa bersembah
di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian syukur kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang besar atas setiap kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami bersama-sama dalam tempat ibadah di sini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya hati Tuhan telah disenangkan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberkati kami lewat pemberitaan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap untuk diisi dengan sabda firman-Mu, supaya di dalamnya kami dikuatkan untuk kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu, supaya setiap kami pulang dalam keberkatan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Dia akan datang kembali. Haleluya. Janjinya akan jadi. Firman-Mu, nyanyikan pujian ini. Dia adalah kepala gereja kita yang agung mulia itu, yang pada pagi hari ini kembali kita berada di minggu yang pertama di dalam melewati bulan demi bulan, dan kita berada di bulan yang ketujuh, di bulan Juli. Dia heran dan ajaib. Amin. Saudara mengalami keheranan Tuhan, keajaiban Tuhan. Setengah tahun sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak tahu apa yang sedang dan apa yang kita alami sampai hari ini. Lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh paduan suara gabungan, Yesus heran dan ajaib. Dialah Tuhan yang akan datang. Dia akan datang kembali dan janjinya akan jadi. Apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita, saudara? Kalau hari ini kita berkata, saya tidak terima janji Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang begitu malang hidupnya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, maka janjinya itu semakin terjadi dalam hidup kita. Dan sampai kepada kesempurnaannya, kesempurnaan gereja, janji itu akan semakin digenapi. Pagi hari ini bersyukur kita akan lihat kembali firman Tuhan, saya ingin mengingat kembali kepada kita firman Tuhan yang pernah yang sudah saya sampaikan di minggu yang pertama di bulan Juni, tentang sehubungan dengan Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dan kita berada kepada waktu dan kekekalan yang saya coba diingatkan. Di dalam waktu dan kekekalan itu kita belajar bahwa hal waktu kita berada kepada peristiwa awal dan akan berada kepada akhir. Jadi kita sementara di dalam perjalanan waktu. Kita bukan ada di awal waktu tersebut, tapi kita sementara menuju kepada waktu akhir itu. Kapan waktu itu akan berakhir? Berapapun panjang waktu, satu saat waktu itu akan berakhir. Dan kapan itu? Dan kita akan melihat kepada firman Tuhan. Dan bagian yang saya sampaikan kembali, ada kalimat-kalimat yang ingin saya kembali sampaikan kepada Bapak Ibu melalui firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, untuk kita membaca kembali bagian firman Tuhan ini, masih ada satu kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita sehubungan dengan Dia yang akan datang kembali
dan apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah Tuhan berikan itu. Mari kita berdiri semua. Di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau bisa kita baca dari ayat yang ke-15 ya. 15, 16 dan 17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang tua, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita kembali kepada kalimat yang saya sudah sampaikan tentang jangan kamu bodoh, jangan kamu bebal, itu arti kata bodoh. Jangan kamu tidak mengerti, jangan kamu tidak menanggapi sesuatu yang sudah disampaikan. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari yang begitu susah, hari yang begitu sulit, hari yang akan menuju kepada akhir waktu itu. Diingatkan kepada kita untuk kita tidak menjadi orang yang bodoh, untuk kita tidak menjadi orang yang tidak mengerti. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Tidak mengerti, bukan kurang pengetahuan, tapi tidak mau mengerti. Seberapa kita yang rindu untuk mengerti firman Tuhan? Ketika anak-anak kita sedang sekolah, Bapak Ibu, kita selalu mengajar kepada anak-anak. Beberapa di hari apa itu ya? Kalau nggak salah, ada ibu-ibu. Kita ngerumpi tentang anak-anak. Orang tua mengajar anak-anak untuk mereka mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, maka menjadi anak-anak yang kurang. Entahkah nilainya berkurang atau dia tidak naik kelas. Allah membuat kita untuk naik kepada tingkat-tingkat pengertian kita di dalam mengenal siapa Tuhan kita. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang dimana umat Tuhan akan berjumpa dengan Dia dan Dia akan memberitahukan siapa dirinya kepada kita. Jangan selalu membuat satu konsep. Ketika saya datang di rumah Tuhan, maka saya akan membawa semua bebanku. Setelah itu saya tinggalkan dan saya berharap ketika saya pulang, maka bebanku selesai. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kerdil, saudara. Kering. Karena kita hanya mengenal Tuhan, hanya sebatas Dia harus menyelesaikan persoalanku. Dia harus menyelesaikan masalahku. Dia harus memberkati saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, Dia sendiri yang akan mengajar kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memperhatikan waktu-waktu yang sudah diberikan. Untuk kita memperhatikan sejauh apa hidup saya harus berada dengan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, satu dari sekian banyak peristiwa adalah banyak orang akan mundur dan meninggalkan Yesus. Itu menjadi catatan kita, saudara. Bukan orang yang tidak kenal Tuhan yang akan mundur. Sebaliknya, orang yang ada di dalam rumah Tuhan, mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, tapi mereka menjadi orang-orang yang meninggalkan Yesus. Saya dan kita semua diingatkan lewat firman Tuhan, Dia akan datang kembali, saudara. Melihat keadaan zaman, saudara yang senang membaca berita, saudara yang senang melihat keadaan akhir ini, kita akan menjadi orang yang berada dalam kondisi saya harus tetap terjaga. Sebab kalau akan banyak orang akan mundur, lalu apakah kita akan menjadi orang yang mundur pada waktu yang sudah Tuhan siapkan hari-hari ini? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita
kita kembali kepada firman Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi lewat bagian yang kita baca. Masih ada satu bagian yang tertinggal yang saya ingin bagikan kepada kita. Di bagian ayat yang ke-17, bagian yang terakhir, ada kalimat, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Usahakanlah supaya kamu, supaya saya, supaya Bapak Ibu, kita semua mengerti kehendak Allah. Dalam beberapa terjemahan yang saya coba bagikan kepada kita semua, untuk kita mengerti bagian ini. Tetapi mengertilah apa itu saudara. Yang dimaksud dengan apa itu, kita akan cari tahu apa itu. Begitu banyak catatan di dalam Alkitab kita yang menceritakan tentang apa itu. Tapi untuk mengerti apa itu, kita tidak akan menjadi orang yang buka. Saya nggak tahu Bapak Ibu, seberapa banyak yang masih bawa Alkitab seperti ini? Ada? Boleh angkat? Hah? Masih ada? Masih ya. Yang bawa Alkitab handphone boleh angkat? Nggak bawa apa-apa. 1, 2. Jadi yang lain nggak bawa sesuatu? Kalau ke pasar kita jangan lupa duit ya Bapak Ibu ya. Diingatkan saudara, untuk kita mengerti apa itu. Kalau kami di sekolah minggu di waktu saya masih melayani di Jakarta, ini sebagai koreksi bagi kita ya. Anak-anak sekolah minggu, kalau di ruang sekolah minggu, khususnya kelas yang sudah mulai bawa handphone gitu ya, tidak pakai handphone di dalam kelas. Kami menyediakan Alkitab, jadi saya harus pesan ke SAB. Pesan sekian banyak Alkitab dipergunakan di kelas sekolah minggu untuk melatih anak-anak tahu buka Alkitab. Jangan sampai Bapak Ibu, saking kita serius dengan Alkitab gadget kita lupa di mana Matius ya. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Betul? Betul sudah. Jangan sampai kita terbawa kepada keadaan akhir zaman dunia ini, sampai kita lupa Alkitab kita ini. Saya tidak marah, saya tidak salahkan saudara tidak bawa Alkitab seperti ini. Tapi ini menjadi satu latihan bagi kita. Ringan saudara, kalau ini mesti dijinjing lagi, dibawa lagi. Kalau handphone tinggal set masuk saku, jadi sampai di gereja buka Alkitab. Nah, untuk kita mengerti apa itu, coba renungkan. Apa itu? Apa itu firman? Untuk kita berada di dalam, tetapi mengertilah apa itu. Di terjemahan lain lagi, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak. Terus lalu ada lagi, selidiki. Bagaimana kita menjadi orang yang menyelidiki? Orang yang selalu membuka, menggarisbawahi, mencari catatan-catatan. Itu orang yang menyelidiki. Apakah ini bagian-bagian yang harus saya hidupkan di dalam hidupku? Sebab untuk menjadi orang-orang yang berusaha, jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang berusaha mengenal Yesus hanya di hari Minggu. Baru kita mulai baca Alkitab, kita akan menjadi orang-orang yang kerdil, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang terhanyut kepada segala perkara-perkara yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Kembalikan cinta kita membaca Alkitab. Buka Alkitabmu.
Jadikan Alkitabmu sebagai pajangan yang selalu kita ingin baca. Bukan hanya menjadi Alkitab yang ada di atas sana, lalu ketika saya perlu, saya baru bersihkan Alkitab itu. Sudah berdebu. Kita butuh Dia. Kita butuh Yesus. Kita butuh penolong. Kita butuh yang akan memimpin kita. Tetapi berapa kita yang sedang berusaha untuk mengerti apa itu? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata usaha, tindakan usaha kita di dalam satu pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia saja saya ambil, usaha itu kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jangan gampang-gampang, saudara. Kita selalu ingin jadi gampangan, ya, orang yang gampangan. Ya sudahlah, yang mudah aja, yang praktis aja. Allah selalu memperhatikan usaha kita. Ada tenaga. Amin. Haleluya. Harus ada tenaga, saudara. Jangan berat bawa Alkitabmu. Saya senang dengan anak-anak sekolah minggu. Mereka bawa Alkitab. Setiap saya masuk kelas, bawa Alkitab, bawa tante, puji Tuhan. Latih, usahakanlah, ada tenaga, ada pikiran yang bergerak, ada sesuatu dari tubuh kita yang bergerak. Kedatangan Yesus adalah pengharapan gereja, yaitu pengharapan kita semua. Kedatangan Yesus bukan menjadi satu cerita omong kosong. Sebab banyak orang berkata omong kosong itu. Kalaupun itu ada, ya sudah, nanti Dia datang. Tidak perlu lagi diajarkan tentang kedatangan Yesus. Hati-hati, saudara. Ini bukan berita dari seberang, tapi ini berita yang terjadi di dalam gereja-gereja. Tidak usah beritakan tentang Yesus akan datang. Toh Dia akan datang. Lalu apa yang akan diberitakan, saudara? Maka sesuatu yang lebih kepada kehidupan. Ya kalau kita mau begini, ya beginilah. Kalau kita begini, beginilah. Tapi Allah selalu ingin memberitakan siapa Dia. Di dalam ibadah, di dalam pertemuan ibadah, Allah sedang memberitahukan siapa Dia dan bagaimana kita dengan Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang acuh tak acuh. Begitu banyak orang tidak lagi berfokus kepada bagaimana hidupku ketika Yesus datang kembali. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya menjadi slogan, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Ngomong kita iya anak Tuhan, tapi benarkah Yesus mengakui kita anak Tuhan? Ini pertanyaan yang harus menjadi satu pertanyaan di dalam diri kita. Saya sih Tuhan berkata aku anakmu, aku pengikutmu, tapi kembalikan pertanyaan itu, benarkah Yesus mengakui aku anak Tuhan? Begitu banyak peperangan, penderitaan yang sedang terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam orang percaya. Ada mungkin banyak ujian yang sedang terjadi dalam keluarga Bapak Ibu, kepada usahamu. Ada banyak kesulitan yang mungkin sedang Tuhan luaskan itu terjadi. Tapi masihkah kita mau berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Satu firman Tuhan yang saya sampaikan dalam ibadah mezbah keluarga di hari Jumat kemarin, tentang keberadaan Daniel, rekan-rekan dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pengakuan mereka di Daniel pasal yang ketiga. Jika Allah yang kami sembah melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari dapur api itu. Tetapi jikalau
menyembah patung itu. Ada banyak penderitaan yang sedang Tuhan luaskan kepada kita. Ada begitu banyak api yang semakin besar yang harus kita lewati. Lalu masihkah kita akan berkata, aku percaya sekalipun aku belum melihat Engkau di dalam menolong aku. Ada begitu banyak penderitaan, ujian dapur api yang Tuhan luaskan kepada kita. Tapi satu perkara firman Tuhan ingatkan kepada kita. Usahakanlah untuk kamu mengerti kehendak Allah. Bagaimana aku mengerti kehendak-Mu sementara ekonomi kami makin hancur? Bagaimana kami akan mengerti kehendak-Mu sementara keluargaku makin terpuruk? Haleluya. Haleluya. Ada satu ingatan kepada saya dan saudara. Berada di dalam usaha untuk mengerti, untuk menyelidiki setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tetap harus ada di dalam dapur api. Tetapi apakah dapur api membakar mereka? Tidak. Justru di dalam dapur api terlihat kemuliaan Allah di sana. Justru di dalam setiap kesukaran, setiap kesulitan, kita melihat kemuliaan Allah. Saudara mengaminkan firman? Saudara mengerti kehendak Allah. Ada beberapa bagian yang coba kita ingin lihat. Untuk kita mengerti kehendak Allah, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Kedatangan Yesus kembali mendorong gereja untuk hidup pada kehendak Allah. Tadi lagu pujian dari paduan suara, janjinya akan jadi. Janji apa? Setiap perkataan firman itu akan terjadi. Dia terus berlangsung. Dia terus bekerja. Apa kehendak Allah kepada kita? Kehendak Allah kepada kita adalah berada di dalam kekudusan. Beberapa ayat saya coba tampilkan di sana, Bapak Ibu boleh baca. Bicara dari hal kekudusan, kita sudah diajar, ya, bukan belum diajar. Berulang kali kata kekudusan itu tergiang di telinga kita. Jadi kita sudah diajar, ya. Kita sudah diajar tentang Allah kita adalah Allah yang kudus, dan hendaknya kita yang adalah umat Allah, yang adalah milik Allah, berada dalam kata kudus. Orang percaya tidak menjadi orang yang tidak cukup percaya, tetapi berada di dalam bertumbuh. Bertumbuh dalam kekudusan adalah kerinduan Allah. Bertumbuh di dalam kekudusan akan membawa kita kepada gereja yang sempurna. Efesus 1 ayat 3 sampai 4, kalimat yang sudah sering kita baca di sini tentang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Dia, Allah,
telah memilih kita, telah memilih saya dan saudara, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 1 Petrus 15 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita ingin berada dalam kemuliaannya, kalau kita ingin berada di dalam kedatangannya, kalau kita ingin berada di dalam kelompok orang yang akan berada di dalam kedatangan Yesus, hendaklah hidupmu menjadi kudus. Bisakah saya menjadi kudus? Kekudusan itu menjadi barang yang langka, saudara, hari-hari ini. Gereja mulai tersingkir dari perkara-perkara kudus, sehingga anak-anak muda, pemuda dan remaja, mereka mulai mencemarkan diri mereka sebelum ada di dalam pernikahan yang kudus. Pesan kepada anak-anak pemuda dan remaja, jaga kemurnian dan kesucian hidupmu. Ada sesuatu yang langka di hari-hari ini. Rumah tangga tidak menjadi kudus. Entah suami, entah istri membuat sesuatu yang kotor di dalamnya. Terlalu keras firman Tuhan pagi hari ini. Tapi untuk mengingatkan karya salib Tuhan, apa yang akan kita terima lewat korban, lewat tubuh dan darah itu tidak dicemarkan karena kita berlaku kotor di hadapannya. Mohon ampun atas setiap pelanggaran kita. Jangan biarkan engkau anak-anak muda hidupmu menjadi rusak hanya karena ada keinginan nafsu yang ingin dicari. Jangan biarkan Bapak Ibu merusak rumah tanggamu hanya karena ingin menikmati perkara di luar sana. Ini tantangan di gereja akhir zaman. Berada di dalam kekudusan, berada di dalam kehidupan yang kudus, itu dicari Tuhan. Haleluya. Dia sedang mencari orang-orang yang terus bertumbuh untuk berada di dalam kata kudus ini. Kiranya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang terus berada di dalam bertumbuh dalam kekudusan kepada Allah. Yang kedua, apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita? Membangun kewaspadaan. Orang percaya harus selalu mawas diri untuk tetap membangun keberadaan hidup pertumbuhan imannya. Kita tidak boleh lengah dan tertidur, supaya kita tidak terperangkap pada saat kedatangannya. Ada banyak perangkap-perangkap, saudara. Makanya kita harus melihat kepada apa itu, yaitu firman Tuhan. Ada banyak perangkap-perangkap yang sedang dikerjakan oleh iblis dengan segala pengikut-pengikutnya. Dan perangkap itu bukan terjadi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi perangkap itu ditujukan kepada mereka yang sedang berjalan kepada jalan Tuhan. Iblis tidak pernah lelah. Dia tidak pernah mengatakan, saya capek mengurus satu ini yang semakin setia kepadamu Tuhan. Ingat cerita tentang Ayub. Ayub pada waktu dia semakin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, iblis berkata, hanya karena ada pagarmu Allah, karena ada pagar yang mengelilingi Ayub, sehingga dia tetap berpegang kepada Allah yang Maha Kuasa. Coba engkau cabut pagar yang mengelilingi dia, pasti dia akan mengutuki engkau, kata iblis kepada Tuhan. Tapi dari bacaan Ayub, dia sudah menjaga hidup di dalam kewaspadaan. Semua hilang, harta miliknya
saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, coba kita baca bagian ini saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kitab Tesalonika begitu banyak menceritakan tentang kedatangan Tuhan, kehidupan orang-orang yang harus berada di dalam perjalanan menjaga hidupnya. Di pasal yang kelima, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bagian ini Bapak Ibu. Saya akan baca bagian pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, untuk kita mengerti apa yang harus kita bangun dalam kewaspadaan kita ini ya. Tetapi tentang zaman yang dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti mencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah siang, baiklah kita sadar, bersisirahan iman dan kasih, dan berkokoh pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, dan hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ada kewaspadaan. Kita bukan orang-orang yang tidur. Bukan berarti kita tidak boleh tidur. Tapi iman kita tidak boleh tidur. Kepercayaan kita kepada Yesus tidak boleh tidur. Berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Untuk berada di sini bagaimana ya saudara? Dekatlah kepada Tuhan. Dekatlah kepada firman itu. Yang ketiga, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Membangun, bertumbuh dalam kekudusan, membangun kewaspadaan, membangun kepada ketekunan. Masih bertekun saudara? Haleluya. Orang percaya bukan hanya waspada atau berhati-hati atau mawas diri, tetapi juga harus berada di dalam kehendak Tuhan untuk kita tetap bertekun. Ada ketekunan. Apa itu ketekunan? Yaitu kesetiaan. Tetap setia. Mau tetap setia? Membangun ketekunan untuk tetap setia. Tekun untuk apa, saudara? Tekun setia dalam hal apa? Bukan hanya bicara kepada ketekunan yang bagaimana, tetapi ketekunan yang berada di mana kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Kisah yang saya sampaikan dalam ibadah ucapan syukur di hari Minggu tentang 10 orang ustaz. Mereka berada di dalam keadaan
10 orang ini ketika melihat Yesus datang melewati tempat di mana mereka ada, mereka berteriak, "Guru, Tuhan, kasihanilah kami." Apa yang Yesus katakan? Pergilah tunjukkan kepada imam-imam. Tapi dalam perjalanan mereka, tiba-tiba mereka melihat mereka sudah menjadi tahir. Mereka sembuh. Ada satu orang, ketika dia melihat, dia sadar bahwa hidupnya sudah bersih, sudah sembuh. Dia tidak berdiam diri, dia tidak bersorak sendiri, dia tidak menjadi orang yang, kita sudah sembuh, mari kita tunjukkan kepada keluarga, mari kita berkumpul dengan orang-orang bahwa kita sudah sembuh. Tidak. Tapi dia kembali kepada Yesus. Alkitab mencatat, dia datang memuliakan Tuhan. Ada sorak-sorak yang dinaikkan kepada Allah. Ada sikap yang dia tunjukkan. Dia tersungkur kepada Yesus. Lalu yang ketiga, ada ucapan syukur yang dia buat. Sekarang pertanyaannya, di mana kita harus bertekun? Ada begitu banyak Alkitab mencatat untuk kita bertekun. Tapi bagian ini kita terima. Bertekunlah engkau di dalam memuliakan Tuhan. Datanglah beribadah kepadanya. Muliakan Allah di sana. Datanglah tersungkur kepadanya. Rendahkan dirimu. 1 jam saja engkau datang berlutut di hari Kamis, Allah perhitungkan itu. Kita sedang berlomba, saudara. Datang untuk mengucap syukur. Bertekun dalam ucapan syukur kita. Sekalipun aku belum melihat engkau menolongku hari ini Tuhan, tapi aku mengucap syukur. Sekalipun jalanku begitu banyak buntunya, tapi aku akan mengucap syukur. Allah lihat ketekunanmu mengucap syukur. Berikutnya, kehendak Allah menjelang kedatangan Yesus. Berbicara kepada menjelang kedatangan Yesus, Allah melakukan perkara-perkara yang menjadi kehendaknya, yaitu mendorong yang mundur, yang telah mundur untuk kembali, untuk kuat kembali kepada iman. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, kehendak Allah adalah ketika orang mendengar tentang Yesus akan datang kembali, ada firman yang disampaikan, dia akan datang kembali. Orang yang mundur dari iman dibangun untuk kembali mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 11-14, saudara boleh baca. Ada banyak kejadian tentang orang yang tadinya percaya mundur, tetapi ketika mereka mendengar berita kedatangan Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Berita firman yang mengingatkan mereka, dulu mereka tidak mengerti, sekarang mereka berada di dalam lihat, mengertilah bahwa Yesus akan datang kembali. Berita kedatangan Tuhan menyadarkan bahwa ternyata hidup dalam dunia hanya sementara. Jadi bukan hanya sebagai berita yang harus ditutupi, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah nggak usah dibawalah, sudah nggak usah cerita tentang kedatangan Tuhan. Tapi berita kedatangan Tuhan itu akan membawa para telinga
damai. Yang berikutnya, menjadi kehendak Allah adalah bicara tentang kedatangan Tuhan, menjadikan satu peringatan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Injil kerajaan Allah harus mencapai kepada seluruh dunia. Akan semua orang mendengar bahwa akan berakhir dunia ini. Jadi kalau belum datang berarti belum semua terima firman. Berita firman akan masuk sampai ke pelosok-pelosok di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau. Setelah itu, setelah berita kedatangan Tuhan yang menjadi satu peringatan kepada setiap orang, baik kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, juga kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Di sana diberikan satu pilihan. Apakah engkau akan percaya kepada Yesus atau tidak? Tinggal di mana orang akan memilih. Saya percaya kepada Yesus. Saya akui Yesus. Ada begitu banyak orang yang tadinya tinggal di dalam Yesus akan mundur jauh. Tapi mereka yang baru mendengar berita tentang Yesus, mereka terbuka hati besar dan berkata, aku percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadinya ada di depan, kita terlempar jauh. Bukan lagi ada di barisan belakang, tapi kita tersingkir jauh dari barisan Tuhan. Peringatan kepada kita, saudara. Apabila percaya, maka mereka peroleh keselamatan. Apabila orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, saat berita firman Tuhan terdengar, entahkah mereka mendengar dari telinga, entahkah mereka membaca dari media-media, pesan-pesan yang seringkali muncul. Dan ketika mereka mendengar, mereka membaca dan berkata, aku percaya kepada Yesus. Mereka terima kemurahan Allah. Mendengar begitu banyak berita, di setiap tempat-tempat terjadi, orang-orang sedang berbondong-bondong mulai cari tahu siapa itu kebenaran yang sesungguhnya. Mulai selidiki. Sayangnya kita tidak menjadi orang yang suka menyelidiki. Yang berikutnya, yang menjadi kehendak Allah bagi kita, bagi setiap orang, yaitu menjadi saksi. Menjadi saksi. Jangan berkata aku tidak tahu, bersaksi. Miliknya itu harus bersaksi, saudara. Bersaksi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ada satu pesan yang diberikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepadamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tempat sendiri, di Yudea, di sekitar kita, di Samaria, di semakin besar area di mana kita ada, dan ke ujung bumi. Setiap tempat-tempat di mana kita datang, kita harus menjadi saksi. Apa kesaksian kita? Kesaksian kita adalah kesaksian tentang Yesus yang heran dan ajaib. Kesaksian kita adalah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Jangan biarkan mulut kita tertutup dan kita berkata, saya takut. Nanti toh dia akan percaya. Kita dituntut untuk bersaksi. Ini perintah, saudara. Ajaran yang diberikan kepada kita untuk kita menjadi
Haleluya. Sudahkah kita berkata, Yesus yang saya sembah, Dia akan datang kembali. Dia akan memberikan kepadaku mahkota itu. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua masing-masing. Jangan tutup, saudara, tapi beritakan dia. Gereja terpanggil untuk bersaksi. Ceritakan firman Tuhan dari bagian-bagian yang kita sudah lihat. Jadi usahakanlah kehendak, mengerti kehendak Allah. Kita diajar di sini berusaha dalam hal apa saja. Dari bicara tentang kekudusan, bicara kepada kewaspadaan, bicara kepada ketekunan, bicara tentang kehidupan untuk tetap menjaga iman kita. Bicara kepada orang-orang yang diingatkan untuk percaya kepada Yesus. Yesus menyambutmu untuk menerima kemuliaannya. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti, memahami sendiri. Sebaliknya, Dia mau kita hidup bersaksi di dalam firman itu. Dia tidak lama lagi datang. Beradalah kita kepada kehendak Allah. Amin. Saudara mau melakukan kehendak Allah? Harus ada usaha, saudara. Tadi dikatakan, usahakanlah. Jadi ada tenaga, ada pikiran, ada gerakan dari kita untuk dapat melakukan kehendak Allah. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh. Di depan kita ada perjamuan kudus. Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk kita mengerti kenapa dia melakukan itu. Bukan hanya sekedar minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus, tapi mengingat-ingatkan kita di dalam perjamuan kudus ada kehendak Allah. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bagian ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 16 ayat 26. 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita punya segala sesuatu, tapi ternyata kita binasa? Begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Dianugerahkannya Yesus sebagai korban. Di sana kita mengerti, memahami betapa besarnya kemurahan Allah, dan untuk berada di sana kita diajar untuk mengerti kehendak Allah. Saya mengundang pemain musik, singers, siapkan diri berada di dalam kehendak Allah. Masuk dalam perjamuan kudus, masuk di mana kita semua mengerti kehendak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nyanyikan pujian ini bersama. Kasih Tuhan.
akan menikmati tubuh dan darah. Kami juga dikuduskan oleh Engkau. Jangan biarkan ini menjadi satu penyakit karena ada sesuatu yang kotor dalam hidup kami. Tapi ampuni kami Tuhan, sehingga perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi kami. Siap Tuhan, kami terima perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena silakan duduk.
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami milik kesayangan-Mu, menjadi satu di dalam tubuh kemuliaan Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus ada di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Angkat tinggi cawan yang berisi darah Yesus. Dengarkan lagi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji-Mu, Engkau akan datang kembali. Tubuh-Mu dipecahkan bagi kami, darah Yesus tercurah bagi kami. Kami mendapat bagian sedikit dari darah Yesus itu. Setetes darah cukup Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mendapatkan jalan buntu dibukakan jalan. Kami menjadi orang-orang yang menang dan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan penuh ucapan syukur. Minumlah. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Puji. Glory, glory. Haleluya.
semua katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Dan karena ini minggu pertama, nanti ada ekstra kita untuk dana pembangunan.
Saya akan bacakan warta sepekan. Selasa 9 Juli jam 16.30 ada ibadah kaum wanita Sipora di gereja. Hari Kamis 11 Juli jam 18 ibadah doa di gereja. Jumat 12 Juli jam 12 doa puasa di gereja. Dan jam 17 misbah keluarga di rumah keluarga Ibu Agusti Lydia Erna. Hari Sabtu 13 Juli jam 17 ada ibadah Joshua Generation. Dan bertemu kembali Minggu 14 Juli ibadah Alpha Omega jam 7 pagi. Dan kembali ibadah raya jam 8 pagi. Nanti setelah ibadah ada doa seluruh pelayan. Itulah kuota sepekan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Untuk mesbah keluarga, alamatnya nanti akan di-share di grup jemaat ya. Dan sebagai tambahan di hari Minggu kedua pada tanggal 19 Juli, saya berharap guru-guru sekolah minggu untuk mengikuti rapat Alpha Omega Kids. Ada hal yang akan kita bicarakan sehubungan dengan perjalanan pelayanan kita sepanjang setengah tahun berjalan dan rencana ke depan. Juga saya berharap wadah-wadah pun sudah mulai membuat laporan-laporannya, sehingga pada waktu di rapat pengurus gereja di minggu keempat tanggal 29 bisa kita sampaikan. Kalau misalnya sudah tersusun, boleh diserahkan kepada sekretariat, nanti bisa dibuatkan catatannya sehingga tidak terlalu banyak waktu yang dipakai, yang bisa dibaca langsung ya. Apa-apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja rencana di sepanjang setengah tahun berjalan. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada paduan suara gabungan yang sudah setia di dalam berlatih dan boleh hari ini boleh mempersembahkan pujian. Tetap semangat dengan latihan-latihan yang menanti kita di depan. Amin. Bagi yang rindu juga ikut ada di dalam paduan suara ini masih terbuka. Untuk latihannya nanti akan disampaikan kembali. Kali ini libur dulu ya. Berapa minggu saya nggak tahu, paling dua minggu kali. Akan mempersembahkan pujian pada bulan-bulan yang akan ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bani Asaf. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih juga untuk doa-doa Bapak Ibu yang kemarin kami pergi. Dan saya puji Tuhan mata saya aman. Walaupun tadinya saya sudah pakai antibiotik ya di mata saya. Karena kondisi setelah diperiksa di dokter, kantong air mata saya itu sangat sedikit. Jadi itu yang menyebabkan sering terjadi iritasi di mata saya. Karena mata saya sudah operasi 2, jadi memang tidak bisa terlepas dari obat tetes mata itu, baik melembabkannya dan baik untuk mengumpulkan air mata ya, bukan air mata karena kita banyak menangis ya, tapi karena kelembabannya itu terlalu kurang dan perlu dikasih obat. Saya diberikan obat untuk ditetes sepanjang 2 bulan dengan waktu 1 hari 4 kali, 4 jam sekali, dan kadang lupa saudara ya. Jadi sudah mulai kayak panas baru ingat. Jadi harusnya tidak seperti itu. Tapi terima kasih Tuhan masih memberikan saya mata untuk melihat Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan tolong supaya mata-mata kita itu, mata-mata iman kita itu tetap bersih di hadapan Tuhan ya. Sekalipun mata jasmani kita semakin hari semakin berkurang ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pergunakan, bukan untuk mempercantik mata saudara ya. Ada yang pakai softren ini, softren itu ya, bukan. Tapi karena kita ingin supaya mata
baik jasmani kita, baik mata iman kita itu tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan saya berharap para pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, kita akan berdoa sebentar, menyerahkan lagi seluruh pelayanan kita sepanjang bulan yang akan berjalan. Tuhan memberkati. Kita berdiri semua dan akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyikan lagi pujian Glory Glory, Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang kami panggil Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Terpujilah akan nama-Mu. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Semua yang melibatkan diri di dalam melayani Tuhan, dalam Bani Asaf, oh Tuhan, barisan paduan suara, semua yang terlibat, oh multimedia sound system, siapapun kami yang hadir, mereka yang menyambut jemaat-Mu datang di dalam rumah Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah anak sekolah minggu pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa padamu Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang sudah hadir beribadah kepadamu. Tuhan tahu apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi doa dan harapan mereka kepadamu. Engkau kenal Tuhan. Dan biarlah ketika mereka pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Tuhan tahu apa yang mereka usahakan. Tuhan tahu seperti apa pendidikan anak-anak mereka. Semua diberkati Tuhan. Jadikan itu baik, jadikan itu berhasil. Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Mereka lakukan firman Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau tidak pernah tertutup mata. Setiap mereka yang sudah melakukan firman, mengembalikan firman, mengembalikan milik Tuhan, Engkau Allah berdaulat juga di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap persembahan apapun yang sudah dibawa. Tuhan, korban apapun yang mereka sudah persembahkan kepadamu, diberkati Tuhan. Apa yang dibawa di dalam pastori, diberkati Tuhan.
Setiap kecil besar Engkau tidak pernah melihatnya, tetapi Engkau melihat setiap kerinduan hati umat-Mu untuk tahu memberi persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah yang akan kami lakukan Tuhan. Engkau hadir di setiap pertemuan ibadah umat-Mu. Sukacita Tuhan ada di setiap kami. Dan setiap rumah di mana terbuka untuk Engkau hadir dalam ibadah mesbah keluarga pun Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Doa pelayan yang akan kami lakukan nanti sesudah ibadah ini, Tuhan tahu setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Taruh hati kami untuk tahu merendahkan hati kami kepadamu. Kami butuh penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan kepadamu Tuhan. Dan untuk itu kami datang bersatu hati para pelayan Tuhan, datang tertunduk kepadamu dan menyerahkan setiap pelayanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, serta di dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kehidupan umat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, lansia, semua dijaga Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala rintangan apapun, tapi hidupkanlah kami di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami pulang bersama Engkau, kami bawa segala berkat kemurahan-Mu yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.